Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sambung perbincangan kita mengenai fiqhus shalah, yaitu sifat salat menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab ulama. Dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan mengenai membaca Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah dalam salat adalah suatu perkara sunnah. Imam Masyirazi mengatakan, setelah seseorang membaca Al-Fatihah dalam salat, kemudian seseorang membaca surat Al-Quran, perkara yang demikian ini adalah termasuk perkara sunat dalam sholat. Syarat bacaan Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah dalam sholat. Imam Nawawi mengatakan, syarat seseorang membaca Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah dalam sholat adalah bahwa dirinya sendiri mendengar bacaannya, jika ada dia mempunyai pendengaran yang baik. Jika dirinya sendiri tidak mendengar bacaannya, maka sholatnya tidak sah. Perkara ini dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan kalangan ulama Syafi'i telah sepakat atas perkara tersebut. Seperti ini juga hukum dalam membaca tasyahud, salam, takbiratul ihram, tasbih rukuk dan selainnya, dan semua zikir fardu dan zikir sunat yang ada dalam sholat. Hukumnya semua seperti dia membaca Al-Fatihah, tanpa ada perbedaan pendapat ulama bahwa dia membaca dengan terdengar oleh dirinya sendiri paling minimal. Mazhab ulama tentang bacaan surat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Imam Nawawi mengatakan, mazhab Syafi'i berpendapat sesungguhnya membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah adalah perkara sunat dalam sholat. Jika seseorang hanya membaca Al-Fatihah, maka sholatnya sah. Ulama yang juga berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Malik, As-Sauri, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan ulama seluruhnya, kecuali apa yang telah dihikayatkan oleh Abu Atib dari Utsman bin Abi Al-As As-Sahabi radhiyallahu anhu. Dan sebagian ulama sesungguhnya mereka mewajibkan bersama Al-Fatihah membaca surat Al-Quran paling sedikit 3 ayat. Pengarang kitab Al-Bayan telah menghikayatkannya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalil perkara ini adalah bahwa sesungguhnya perkara tersebut disandarkan kepada perbuatan Nabi SAW, sebagaimana telah zahir dengan perbuatan tersebut hadis-hadis yang sahih dan sabda Nabi SAW, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis Al-Bukhari 631, Muslim 674. Maksudnya, dan sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat atau mengetahui aku sholat. Dalil mazhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' fiha bi fatihatil kitab. Hadis Al-Bukhari 756, Muslim 393. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca dalam sholat tersebut Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Zahir hadis adalah cukup dengan membaca Al-Fatihah. Adapun bacaan Al-Quran bagi imam, makmum, mempari dan perempuan, Imam Masyaraji mengatakan disukai bagi imam membaca Al-Quran secara terdengar dalam sholat subuh dan 2 rakaat yang pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Imam Nawawi mengatakan perkara yang disunnahkan bagi imam adalah memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya dan sholat Jumat. Dan imam tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat zuhur, asar, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat sholat isya. Perkara ini semuanya dengan ijma' umat Islam bersama hadis sahih yang zahir atas perkara demikian. Adapun bacaan surah Al-Quran bagi makmum, Imam Masyaraji mengatakan jika ada seseorang menjadi makmum apabila dia ada dalam sholat yang bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Quran diperdengarkan oleh imam, maka dia tidak membaca surah Al-Quran kecuali surat Al-Fatihah. Perkara ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajr faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaqulat alaihi al-qira'ah falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadzan ya Rasulullah qala la taf'alu illa bi Fatihatul Kitab fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Hadis riwayat Abu Daud nomor 823, At-Tirmidzi 311, Al-Baihaqi jilid 2 nomor 164, Ad-Daruqutni jilid 1 nomor 318. Maksudnya adalah kami di belakang Rasulullah SAW dalam sholat fajar atau sholat subuh. Maksudnya kami kata kami ada di belakang Rasulullah sebagai makmum dalam sholat subuh. Lalu Rasulullah membaca Al-Quran dan berat atas Rasulullah bacaan Al-Quran tersebut. Tatkala baginda selesai sholat, baginda bersabda, mudah-mudahan kamu membaca Al-Quran di belakang imam kamu. Kami menjawab, ya, kami membaca dengan cepat wahai Rasulullah. Baginda bersabda, janganlah kamu membaca Al-Quran kecuali membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Maka sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan, dan Ad-Daruqutni mengatakan isnadnya hasan. Al-Baihaqi mensahihkan hadis ini. Imam Nawawi mengatakan hadis tersebut adalah hadis sahih yang telah terdahulu penjelasannya tentang bacaan Al-Fatihah bagi makmum. Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa sesungguhnya makmum tidak disyariatkan baginya membaca surah Al-Quran dalam sholat yang bacaan Al-Qurannya terdengar apabila dia mendengar bacaan imam. Disukai bagi makmum bahwa dia membaca Al-Quran tidak diperdengarkan, karena sesungguhnya apabila dia memperdengarkan bacaan Al-Quran, maka dia akan berbantah-bantahan dengan imam dalam bacaan Al-Quran. Dan karena sesungguhnya makmum diperintah untuk diam mendengar imam membaca Al-Quran supaya dia tidak membuat kacau balau atas imam. Dan apabila makmum memperdengarkan bacaan Al-Quran, maka tidak mungkin baginya diam mendengarkan imam. Umat Islam telah ijma' atas sesungguhnya makmum disunnahkan baginya tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dimakruhkan bagi makmum memperdengarkan bacaan Al-Quran, sama ada dia mendengar atau tidak mendengar bacaan imam. Pengarang kitab Al-Hawi mengatakan batasan memperdengarkan bacaan Al-Quran bagi makmum diulangi, bacaan memperdengarkan bacaan Al-Quran bagi makmum adalah bahwa orang yang di sebelahnya mendengar bacaannya, sedangkan batasan tidak terdengarnya adalah bahwa dirinya sendiri yang mendengar bacaannya. Dalil dimakruhkannya memperdengarkan bacaan Al-Quran bagi makmum adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu
anna Rasul sallam sholat zuhra fajala rajulun yakra'u khalfahu sabisma rabbikal a'la falamma sarafa qala ayyukum qara'a aw ayyukumul qari faqala rajul ana faqala qad dhanantu anna ba'dakum qala janiha. Hadis Muslim nomor 398. Maksudnya sesungguhnya Rasul sallam sholat zuhur, lalu seorang laki-laki membaca di belakang Rasul sallam surah Al-A'la. Laki-laki ini adalah sebagai makmum. Tatkala baginda selesai sholat bersabda, siapakah di antara kamu yang telah membaca, atau siapakah di antara kamu yang membaca Al-Quran? Lalu seorang laki-laki menjawab, saya. Kemudian baginda bersabda, sungguh aku telah menduga, sungguh sebagian kamu telah meragukan terhadap bacaan surat Al-Quran. Jika ada makmum dalam sholat yang bacaan Al-Quran tidak terdengar, atau dalam sholat yang bacaan Al-Quran terdengar, dan imam tidak memperdengarkan bacaan Al-Qurannya, atau bacaan Al-Qurannya diperdengarkan, dan makmum tersebut tidak mendengar bacaan imam karena jauh atau sukar untuk mendengar bacaan imam, maka ada dua pendapat bagi makmum untuk membaca surat Al-Quran. Pendapat paling sahih adalah disukai baginya membaca surat Al-Quran. Dengan pendapat ini ulama al-Iraqiyun atau sebagian besar mereka memutuskannya. Pendapat kedua adalah makmum tidak membaca surat Al-Quran. Ulama al-Khurasiniyun telah menghikayatkan pendapat ini. Adapun perempuan apabila sholat, maka kebanyakan kalangan ulama Syafi'i mengatakan jika ada dia sholat tidak terlihat orang lain atau tersembunyi, atau dengan adanya perempuan lain atau adanya laki-laki mahram, maka dia memperdengarkan bacaan Al-Quran, sama ada dia sholat berjamaah dengan perempuan lain atau munfarid. Jika dia sholat dengan adanya laki-laki lain bukan mahram, maka dia tidak memperdengarkan bacaan Al-Qurannya. Ulama yang termasuk menjelaskan perkara ini adalah Asy-Syirazi, Abu Hamid Al-Bandaniji, Abu Atib Al-Muhamili, dan ulama selainnya. Semua ulama ini adalah bermazhab Asy-Syafi'i. Pengarang kitab Al-Hawi memutlakkan bahwa perempuan tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran, sama ada dia sholat munfarid atau menjadi imam bagi perempuan lain. Usain mengatakan, apakah suara perempuan itu aurat? Mengenai perkara ini ada dua pendapat. Pendapat lebih sahih adalah bahwasanya suara perempuan bukanlah aurat. Jika dikatakan suara perempuan adalah aurat dan dia meninggikan suaranya dalam sholat, maka sholatnya batal. Al-Bandaniji mengatakan adalah terdengarnya bacaan perempuan lebih rendah dari terdengarnya bacaan laki-laki. Disukai bagi seseorang untuk tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran pada sholat zuhur, asar, rakaat ketiga sholat maghrib, dan 2 rakaat yang terakhir dari sholat isya. Adapun munfarid, maka disunahkan baginya memperdengarkan bacaan Al-Quran sebagaimana imam memperdengarkan bacaan Al-Quran. Ini adalah pendapat kalangan ulama Syafi'i dan jumhur ulama. Al-Abdari mengatakan ini adalah mazhab ulama seluruhnya kecuali Abu Hanifah yang berpendapat bacaan terdengar munfarid dan bacaan tidak terdengarnya adalah sama. Dalil mazhab Syafi'i adalah sungguh munfarid sama seperti imam dalam keperluannya kepada memperdengarkan bacaan Al-Quran untuk tadabbur Al-Quran, maka disunnahkan baginya memperdengarkan bacaan Al-Quran seperti imam dan lebih utama. Karena sesungguhnya dengan memperdengarkan bacaan Al-Quran lebih banyak tadabbur kepada bacanya. Ketiadaan keterikatan orang lain dengannya membolehkan dia seorang yang munfarid untuk memanjangkan bacaan Al-Quran dan mengulang-ulang bacaan Al-Quran untuk tadabbur jika dia menginginkannya. Adapun orang yang terlewat sholatnya dan jika dia melakukan qada sholat malam pada malam hari, maka dia memperdengarkan bacaan Al-Quran tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jika dia melakukan qada sholat siang hari pada siang hari, maka dia tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Karena sesungguhnya sholat qada yang dilakukan adalah sholat siang hari. Jika dia melakukan qada sholat malam pada siang hari atau melakukan qada
sholat siang hari pada malam hari, maka ada dua pendapat yang dihikayatkan oleh Husain al-Baghawi, al-Mutawali dan selain mereka. Pendapat pertama yang lebih sahih adalah sesungguhnya dilihat dari waktu melakukan qada sholat dalam menentukan terdengar atau tidak terdengar bacaan Al-Quran. Kalau dilakukan pada malam hari maka diperdengarkan baca Al-Quran. Kalau pada siang hari tidak diperdengarkan bacaan Al-Quran. Al-Baghawi Al-Mutawali dan Rafi telah mensahihkan pendapat ini. Pendapat yang kedua adalah dilihat dengan waktu sholat itu terlewat. Pengarang kitab Al-Hawi telah memutuskan dengan pendapat ini. Beliau mengatakan akan tetapi adalah terdengarnya bacaan pada siang hari, bukan terdengarnya bacaan pada malam hari. Pendapat Imam Asy'ari menyalahi semua perkara tersebut. Sesungguhnya beliau memutuskan dengan tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran secara mutlak dalam sholat yang diqadha. Jadi pendapat Imam Asy'ari adalah sholat qadha tidak diperdengarkan bacaan Al-Qurannya. Imam An-Nawawi mengatakan seperti di atas, kalangan ulama Asy-Syafi'i memutuskan secara mutlak untuk bacaan Al-Quran sholat yang diqadha. Jadi sekali lagi bahwa sholat yang diqadha tidak diperdengarkan bacaan Al-Qurannya. Akan tetapi sholat subuh jika diqadha siang hari, maka bagi sholat subuh yang diqadha tersebut hukumnya adalah hukum sholat malam dalam memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dan bagi waktu sholat subuh dalam qadha tersebut adalah hukum sholat malam. Perkara bacaan Al-Quran terdengar dalam sholat tidak terdengar. Imam An-Nawawi mengatakan kalau seseorang memperdengarkan bacaan Al-Quran pada sholat atau rakaat yang tidak terdengar bacaan Al-Quran atau sebaliknya, maka sholatnya tidak batal dan tidak ada sujud sahwi untuk perkara tersebut. Akan tetapi perkara tersebut makruh atau tidak disukai. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Sebagai contoh, sholat zuhur, apabila ada imam dalam sholat zuhur memperdengarkan bacaan Al-Qurannya, atau pada sholat asar juga memperdengarkan bacaan Al-Qurannya, maka sholatnya tidak batal dan tidak ada sujud sahwi untuk perkara tersebut. Ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Dengan pendapat ini Al-Auza'i dan Ahmad mengatakan dalam satu riwayat yang lebih sahih dari dua riwayat. Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ishaq dan Abu Thar berpendapat dia melakukan sujud sahwi bagi perkara tersebut. Dalil mazhab Asy-Syafi'i adalah perkataan Abu Qatadah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan olehnya. Beliau mengatakan wa ismi'unal ayah ahyanan, hadis Al-Bukhari 762, Muslim 415. Maksudnya, dan Nabi SAW kadang-kala memperdengarkan kepada kami ayat Al-Quran yang dibaca. Jadi dari hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah kadang-kala memperdengarkan bacaan Al-Quran dalam sholat zuhur atau sholat yang bacaan Al-Quran tidak diperdengarkannya, tapi Rasulullah kadang-kala memperdengarkan bacaan Al-Qurannya kepada para sahabat. Tuan-puan, Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.